Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah. Dalam ziarah batin yang didampingi oleh Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Letakkan sejenak segala kegelisahan, rencana, dan beban dengan memulai hari melalui membangun keheningan batin, mempersiapkan sabda Tuhan yang digunakan pada misa harian. Mohon supaya sabda Tuhan tidak hanya didengar, tetapi sungguh diterima sebagai terang bagi hidup kita. Kehilangan orientasi hidup setelah sebuah wafat yang mengguncang iman, seperti yang dialami dua sahabat setelah Yesus wafat di kayu salib, justru bisa menjadi inspirasi bagi sebuah perjalanan batin yang mendalam. Perjalanan tanpa arah dari Yerusalem ke Emmaus ini, tanpa harapan, secara sempurna menggambarkan bagaimana rasanya hidup di dunia tanpa kehadiran Tuhan. Namun, saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan hati mereka yang semula tertutup duka manusiawi mulai terbuka oleh kesadaran ilahi, mereka melihat nubuat para nabi menjadi nyata. Hati mereka pun berkobar, menyadari bahwa Yesus yang bangkit ada bersama mereka. Perjalanan batin ini, yang dinamakan sahabat dalam perutusan, mengambil inspirasi dari dinamika Emmaus Journey. Kita akan menyelaminya melalui 4 jendela spiritualitas yang berbeda. Santo Ignatius dari Loyola, Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Teresa dari Kalkuta, dan Santo Carlo Acutis. Keempat tokoh ini akan menjadi kacamata refleksi kita saat kita mendalami bacaan harian di masa biasa tahun liturgi A 2026. Para peziarah batin ini akan saling menjadi fasilitator, baik melalui berbagi pengalaman iman maupun refleksi kehidupan yang diterangi oleh doa dan meditasi dalam ziarah ini. Mari kita mulai dengan pilar spiritualitas pertama, yaitu Santo Ignatius dari Loyola. Jika Anda ingin tahu cara berjalan dalam iman, Ignatius memberi kita peta jalan. Ia tidak hanya bicara tentang doa, tapi tentang bagaimana menata hidup secara menyeluruh. Dalam latihan rohani, Ignatius menulis, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah, Tuhan kita. Dan karena itu, ia harus bersikap lepas bebas terhadap semua sarana hidup. Ini berarti kita perlu lepas dari hal-hal duniawi yang mengikat kita. Ignatius mengajarkan kita discernment atau pembedaan roh. Ini adalah kemampuan untuk membedakan mana suara ego kita dan mana suara Tuhan. Ia melatih kebebasan batin agar keputusan hidup kita tidak lahir dari keterikatan yang tidak teratur, melainkan dari kasih yang jernih. Singkatnya, Ignatius mengajarkan kita bagaimana berjalan. Selanjutnya, kita beralih ke pilar spiritualitas kedua, Ibu Teresa dari Kalkuta. Jika Ignatius menata pikiran dan kehendak, Ibu Teresa justru membakar hati kita. Bagi Ibu Teresa, pusat segala spiritualitas adalah seruan Yesus dari salib. Dalam Yohanes 19 ayat 28, Aku haus. Dalam bukunya Come Be My Light, dijelaskan bahwa seruan ini bukan sekedar ungkapan fisik, melainkan misteri terdalam cinta Allah yang merindukan balasan kasih manusia. Brian Kolodejchuk, editor buku tersebut, dan Joseph Langford dalam Mother Teresa Secret Fire sama-sama menegaskan bahwa Aku Haus ini adalah inti panggilan Ibu Teresa, menjawab dahaga Yesus dengan cinta yang konkret kepada mereka yang paling miskin.
Spiritualitas ini mengingatkan kita bahwa disiplin rohani bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah memuaskan dahaga Kristus akan cinta dan jiwa-jiwa. Jadi, Ibu Teresa mengajarkan kita mengapa berjalan. Pilar spiritualitas ketiga adalah Santo Fransiskus Assisi. Dalam tahun yubileum 800 tahun transitusnya, Fransiskus menjadi kompas yang mengarahkan pertobatan pribadi menuju rekonsiliasi semesta. Ia mengajarkan kita kemana berjalan. Melalui ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menegaskan, krisis ekologi merupakan panggilan untuk pertobatan batin yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa pribadi, tetapi juga memulihkan relasi kita dengan Pencipta, sesama, dan bumi. Dalam Fratelli Tutti, Paus Fransiskus juga menulis, dasar terdalam bagi dialog ialah keberadaan kita sebagai anak-anak dari satu Bapa. Fransiskus Assisi sendiri hidup sebagai saudara bagi semua orang, bagi orang miskin, bagi musuh, bahkan bagi matahari dan bulan. Ia melihat bumi bukan sebagai objek, melainkan sebagai saudari dan ibu. Terakhir, pilar spiritualitas keempat, Santo Carlo Acutis. Fokusnya adalah kehadiran nyata Kristus, khususnya dalam Ekaristi, yang ia inisiasi melalui pameran mukjizat Ekaristi. Carlo Acutis menggarisbawahi keyakinan teguh pada kehadiran nyata Kristus ini. Penjelasan teologis dalam pamerannya, khususnya dari Pastor Roberto Coggi OP dan Santo Thomas Aquinas, memberikan dasar yang sangat kaya untuk meditasi rohani. Salah satu poin penting adalah iman yang melampaui panca indera atau misteri transubstansiasi. Dalam setiap misa, substansi roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, meski wujud luarnya seperti dimensi, warna, rasa, dan baunya tetap sama. Perubahan ini tidak bisa ditangkap oleh panca indera, hanya iman yang bisa memastikannya. Mukjizat Ekaristi adalah intervensi ilahi untuk meneguhkan iman kita pada kehadiran yang tidak terlihat ini. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, saat memandang hosti suci, sejauh mana mata iman kita menembus keterbatasan panca indera? Apakah kita sungguh percaya bahwa Allah yang Maha Besar bersedia hadir dalam wujud yang sangat sederhana dan sunyi? Poin kedua dari spiritualitas ini adalah berhenti menilai dari penampilan luar. Mukjizat Ekaristi, di mana roti dan anggur secara kasat mata berubah wujud menjadi daging dan darah, bertujuan mendidik batin kita agar tidak hanya melihat penampilan luar atau accidents, melainkan substansi atau realitas yang sesungguhnya. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa spesies yang berubah menjadi daging dan darah ini adalah cara Allah menyingkapkan apa yang sebenarnya sudah selalu ada di setiap Ekaristi. Ini mengundang refleksi. Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering kita tertipu oleh penampilan luar, baik itu harta, jabatan, atau rupa fisik sesama, dan melupakan substansi atau martabat ilahi yang ada di dalam diri setiap orang. Poin ketiga adalah mukjizat sebagai tanda kasih Allah yang nyata. Tuhan memberikan mukjizat-mukjizat Ekaristi sebagai tanda yang mudah dilihat untuk menguatkan iman kita. Daging dan darah yang tampak pada mukjizat ini
tidak berarti Kristus yang bangkit di surga kehilangan sebagian dagingnya. Melainkan ini adalah bentuk spesies atau rupa yang diizinkan Tuhan untuk terlihat demi menolong kelemahan manusia yang kerap butuh bukti kasat mata. Mari kita renungkan. Tuhan memberikan tanda-tanda yang terlihat agar iman kita diteguhkan. Sudahkah kita peka menyadari tanda-tanda kasih Tuhan yang kasat mata dalam kehidupan keseharian kita, yang seringkali kita anggap sebagai kebetulan belaka? Setelah memahami keempat pilar spiritualitas ini, mari kita bahas model Emmaus Journey itu sendiri. Ini adalah perjalanan rohani melalui perenungan kitab suci yang dilakukan dalam komunitas refleksi dan pendalaman iman. Tujuannya adalah memperdalam relasi pribadi dengan Yesus Kristus melalui penghayatan firman-Nya. Terinspirasi dari kisah perjalanan murid ke Emmaus, peserta akan melakukan sharing dalam kelompok kecil, mengisi jurnal harian, dan berdoa secara rutin. Harapannya, melalui perenungan kitab suci, terciptalah hidup yang punya fondasi mendasar dalam kitab suci, berbuah, dan terfokus, hingga masuk dalam dinamika merenungkan 7 sabda terakhir Kristus sebagai sumber refleksi. Perjalanan rohani ini dilakukan sebagai sarana pembentukan komunitas basis yang militan dan digerakkan oleh perjumpaan dengan Tuhan melalui perenungan sabdanya, adorasi, dan devosi yang dalam kepada sakramen Maha Kudus. Setiap peserta berperan sebagai fasilitator bagi peserta lainnya, menjadi teman seperjalanan yang saling memandu dan meneguhkan agar mampu menerapkan ajaran Kristiani dalam kehidupan sehari-hari dengan hati yang berkobar-kobar. Metode Emmaus Journey menggabungkan doa P4 dan panduan penggunaan jurnal Emmaus yang menjadi jantung praktek harian. Metode doa P4 ini dirancang untuk membantu pesiarah tidak berdoa sekadar daftar belanjaan atau permohonan semata, melainkan sebuah percakapan dua arah yang seimbang dan intim dengan Tuhan. P4 adalah singkatan dari, pertama, adorasi sakramen Maha Kudus. Ini adalah langkah pertama di mana kita mengungkapkan rasa cinta, hormat, dan kekaguman kepada Tuhan. Prakteknya bisa dengan memuji kebesarannya menggunakan kata-kata sendiri, menyanyikan lagu pujian, atau mendaraskan puji-pujian dari kitab suci. Kedua, pengakuan dosa. Saat membaca sabda Tuhan, seringkali kita disadarkan akan kelemahan dan kegagalan kita. Dalam tahap ini, peserta diajarkan menggunakan metode praktis KTT untuk mengaku dosa, kenali, terima, dan tobat. Karena itu, pelayanan kepada yang paling miskin bukan tambahan, melainkan pusat spiritualitas. Saat kita mengasihi yang kecil, kita sedang menjawab dahaga Yesus sendiri. Ketiga, perasaan bersyukur. Ini adalah momen untuk secara spesifik berterima kasih atas campur tangan dan berkat Tuhan dalam keseharian kita. Mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan akan membantu menyingkirkan ketakutan, keprihatinan, dan perasaan tidak berdaya dalam hidup kita. Terakhir, permohonan. Di tahap ini, kita dengan rendah hati memohon pertolongan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga kebutuhan orang lain melalui doa perantaraan atau syafaat. Mendoakan orang lain, termasuk mereka yang bermusuhan dengan kita, sangat ditekankan karena dapat membawa penyembuhan batin dan mendamaikan hubungan. Komponen kedua adalah prinsip dan panduan jurnal Emmaus. Jurnal ini adalah alat teknis paling esensial dalam mendokumentasikan perjalanan rohani.
Tanpa persiapan pribadi menggunakan jurnal, diskusi kelompok hanya akan menjadi obrolan permukaan yang dangkal. Terdapat pepatah dalam panduan Emmaus Journey yang berbunyi, pemikiran akan terurai dengan sendirinya saat keluar melewati bibir dan melalui ujung-ujung jari. Artinya, sekadar memikirkan sabda Tuhan seringkali menguap begitu saja. Dengan menulis, kita memaksa diri untuk berpikir lebih jelas, nyata, dan runut. Jurnal ini ditulis dengan jujur untuk diri sendiri, bukan untuk membuat orang lain terkesan. Catatan perenungan tidak harus puitis atau bersastra. Kesederhanaan dan kejujuran hati adalah kuncinya. Formatnya sederhana, cukup tulis tanggal, ayat kitab suci yang paling menyentuh, dan catatan perenungan mengapa ayat itu menyentuh hati, serta kaitannya dengan pengalaman sehari-hari. Jangka panjangnya, jurnal ini berfungsi sebagai alat pemantau kemajuan rohani. Saat kita membacanya kembali di kemudian hari, catatan-catatan itu menjadi bukti nyata bagaimana sabda Tuhan terus berbicara dan menuntun hidup kita melewati berbagai tantangan. Mari kita lihat contoh simulasi jurnal yang baik. Pertama, menulis tanggal jurnalnya, misalkan hari Senin 25 Mei 2026, ayatnya adalah Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Catatan perenungannya berbunyi, hari ini saya merasa sangat cemas dan kewalahan karena tumpukan pekerjaan di kantor serta masalah kecil dengan pasangan saya tadi pagi. Rasanya pikiran saya penuh dan tidak ada kedamaian. Ketika membaca ayat ini, kata "janganlah gelisah dan gentar hatimu" seolah Tuhan sedang menepuk bahu saya. Saya disadarkan bahwa selama ini saya mencari damai dari kondisi yang serba lancar. Saat tidak ada masalah, barulah saya merasa damai, seperti damai yang diberikan dunia. Namun, Yesus menawarkan damai yang sejati, yang tetap bisa saya rasakan meskipun saya sedang berada di tengah badai kesibukan dan konflik. Hari ini, saya mau belajar menyerahkan ego dan kekhawatiran saya kepadanya. Saya mau meminta maaf kepada pasangan saya sepulang kerja nanti dan menyelesaikan tugas kantor saya satu persatu dengan tenang, mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Contoh ini spesifik dan personal, mengaitkan firman Tuhan langsung dengan masalah konkret. Penulisnya jujur mengakui perasaannya yang cemas dan gelisah, tidak berusaha terlihat suci. Yang terpenting, ada resolusi tindakan, komitmen untuk berubah, seperti meminta maaf dan bekerja dengan tenang. Kombinasi antara doa P4 dan jurnal Emmaus dirancang untuk mengubah membaca kitab suci dari yang tadinya mungkin terasa kering menjadi sebuah dialog hidup yang mengubah karakter. Selamat melanjutkan meditasi harian sebagai sahabat dalam perutusan, dan silahkan infokan renungan ini kepada seseorang yang mungkin merasa kehilangan harapan atau sedang mencari panduan dalam perjalanan iman mereka. Tuhan memberkati perjalanan doa-doa kita semua. Amin.